Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengujian validitas konstruk ya, dengan membahas multi traits ya, multi methods. Nah, jadi multi trait multi methods ini dikembangkan oleh Campbell dan Fisk ya, tahun 59. Salah satu metode dalam pengujian validitas konstruk ya, multi trait multi methods. Nah, ini bisa digunakan bila ya, catatannya ini ya, terdapat dua trait ya atau lebih yang diukur oleh dua macam metode atau lebih gitu ya. Nah, syaratnya ini. Nah, kemudian melalui prosedur ini validitas konstruk itu dinyatakan baik ya jika korelasinya tinggi antara hasil pengukuran trait yang sama ya oleh banyak metode berbeda. Jadi kalau satu trait itu diukur oleh dua metode atau lebih yang berbeda, itu korelasinya tinggi, maka ini memenuhi validitas konvergen. Nah, juga tidak ada korelasi antara hasil pengukuran trait yang berbeda walaupun diukur menggunakan metode yang serupa. Nah, ini dinamakan discriminant validity ya. Jadi metode yang berbeda tapi yang diukur itu memang trait yang berbeda ya, walaupun diukur menggunakan metode yang serupa atau berbeda, itu nanti hasilnya harusnya dia tidak berkorelasi. Oke. Nah, kemudian proses penjaminan pengujian validitasnya bagaimana? Jadi misalnya kita membuat alat ukur baru ya, kecemasan baru ya, dengan respon pilihan jawaban ya tidak ya. Jadi ini metodenya ya tidak. Itu dikotomi ya tidak. Kemudian kita membutuhkan ya skala lain yang mengukur sama traitnya ya, kecemasan, tapi dengan metode yang berbeda ya, misalnya metode dengan 5 pilihan jawaban. Ini misalnya TMAS ya, Tyler Manifest Anxiety Scale ya. Nah, kita memerlukan ini skala yang mengukur kecemasan tapi dengan metode yang berbeda. Nah, kemudian kita memerlukan juga skor dari skala lain ya, yang mengukur selain kecemasan gitu. Misalnya di sini kita menggunakan introversi. Nah, ini kita pilih juga dengan metode yang berbeda juga gitu ya. Jadi ada yang introversi metode ya tidak, dan introversi yang 5 pilihan ya. Seperti juga tadi yang skala kecemasan, ada yang ya tidak dan juga ada yang 5 pilihan. Itu. Nah, kemudian kita minta sekelompok subjek mengisi skala-skala tersebut gitu. Nah, kemudian skala yang kita peroleh itu dikorelasikan satu sama lain dengan korelasi product moment. Nah, ini contoh korelasi interkorelasi skor-skor skala dalam matriks multi-trait multi-method ya. Jadi yang dengan contoh tadi ya. Jadi misalnya tadi ada di sini ada dua metode ya, metode ya tidak dan metode 5 pilihan. Nah, skala kita tadi yang ingin skala kita baru skala kecemasan itu memiliki metode ya tidak ya. Nah, ini nanti yang hendak kita ukur. Nah, ingat validitas tadi yang validitas konstruk yang baik itu ditunjukkan oleh korelasi yang tinggi antara dua pengukuran terhadap dua metode pengukuran ya, terhadap trait yang sama gitu ya. Nah, ini harusnya korelasinya tinggi. Jadi yang sama-sama mengukur kecemasan itu ya. Kecemasan ya tidak, kecemasan baru ya tidak, itu harusnya korelasinya tinggi dengan skala kecemasan lain ya, Tyler ini tadi yang metodenya itu 5 pilihan gitu ya. Nah, ini menunjukkan validitas
konvergen ya. Nah, ini juga terkait skala introversi juga gitu ya. Jadi skala introversi yang memiliki validitas konvergen tinggi di sini, jadi dia metode skala introversi yang ya tidak itu harusnya berkorelasi tinggi dengan skala lain ya, yang sama-sama mengukur introversi tapi dengan metode 5 pilihan ya. Jadi ini ya 0,55 ini tinggi itu. Nah, kemudian itu validitas konvergen. Nah, kemudian validitas diskriminan di sini ditunjukkan dengan korelasi yang rendah antara skala introversi ya dan skala kecemasan ya, walaupun keduanya mengukur atribut karena memang keduanya mengukur atribut yang berbeda gitu ya. Jadi ini skala kecemasan, metode ya tidak, sama-sama metode ya tidak, tapi karena satu kecemasan, satu mengukur introversi, harusnya korelasinya tinggi ya. Korelasinya rendah gitu ya. Nah, juga skala introversi 5 pilihan itu korelasinya rendah dengan kecemasan baru yang metode ya tidak. Nah, seperti ini. Baik, itu saja. Untuk lebih jelasnya silakan membuka buku reliabilitas dan validitas dan penyusunan skala psikologi dari Prof. Azhar. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.